Hari ini kita akan belajar. Senang nggak belajar? Ayo anak-anak, kamu senang nggak belajar? Senang. Kamu kelas umur berapa? Ayo, nama siapa sih? Berapa? 4 tahun. 4 tahun. Namanya siapa? Nathan. Saudara, dia tuh serius dengerin tadi saya ngomong. Nah, anak kecil loh, umur 4 tahun ya Nathan. Bangga, kamu hebat. Oke ya. Kenapa kita suka belajar? Siapa bisa jawab? Mengapa kita harus suka belajar? Cepat. Haus. Bukan. Supaya pintar. Bukan. Supaya lebih banyak tahu. Bukan. Long life education. Oke, itu saya akan jawab. Betul. Long life education. Belajar itu seumur hidup. Bukan. Yang menyebabkan kita suka belajar karena kita ini murid. Amin. Nah, betul tidak? Amin. Kita suka belajar karena kita ini murid. Katakan amin. Amin. Ayo, mendengar kata murid langsung muncul apa di benak kita? Awas bilang makan, awas kamu ya. Mendengar kata murid, belajar. Jadi kita ini murid karena maka itu kita suka belajar. Kalau saudara mendengar kata murid mikir makan terus, wah gawat ini. Oke? Nah, hal kedua. Pertanyaan kedua. Kalau murid suka belajar hal yang baru atau sudah pernah tahu? Baru. Ayo jawab, hal baru atau sudah pernah tahu? Hal baru. Tapi sayang, gereja kalau hal baru langsung bilang sesat. Ya toh? Hari ini kita belajar yang kita belum tahu. Betul tidak? Kalau kita belajar, ganti lagi. Kalau kita belajar, pasti hal lain baru. Masa kalau sudah sarjana S1 mau belajar kelas 4 SD lagi? Atau kelas 3 SMA? Enggak dong. Nah, hari ini kita belajar yang baru. Kita buka 1 Tesalonika 5, 17 dan 18. 5, 17, 18. Ayo. Maaf, kami harus cepat-cepat karena masih ada ke pasar minggu ya nanti ya. Iya. Maka ini kemarin Pak Albert ada anak saya yang melihat daftar apa itu brosur saya pelayanan. Kan tadi pagi di pasar Rebo. Ya, itu pasar Rebo ya. Terus nanti siang di pasar Minggu. Terus anak saya bilang, hanya apa itu yang bisa membuat lompat dari Rebo ke Minggu langsung. Saya tertawa dia Joko ya. Oke, mana? Ah, ini. Baca 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Stop dulu. Di laptop situ ada berapa terjemahan enggak? Tolong, Jer, kamu baca enggak yang dari Zoom. Filipus coba berapa terjemahan? Tetaplah berdoa. Bahasa kata lainnya apa? Ayo. Ayo cepat, ada baca Jer. Belum? Filipus, keluarkan ayatnya. Ada berapa terjemahan? AYT, BIS, TSI, MLT. Ada di laptop di sana. Siapa adik yang pegang multimedia? Berdoalah senantiasa. Oh ya, pray without ceasing. Ya. Ya. Hendaklah saudara selalu berdoa. Nah, selalu. Saudara, kita akan menemukan kata ini. Kekristenan itu bukan agama. Maaf. Kenapa? Kalau agama ada waktunya sembahyang. Ada waktunya ini, ada waktunya itu. Maka itu lihat berapa agama. Tergantung bulannya, musim apa dan apa. Puasa hanya 1 bulan tertentu. Ya, lalu buat ini hanya di minggu tertentu. Tapi kalau ada kata tetaplah berdoa, berdoalah senantiasa, pray without ceasing, artinya doa enggak putus-putus, senantiasa berdoa, berarti itu berlaku berapa jam dalam sehari? Ayo cepat. 24 jam. Nah, kalau doa pakai cara agama, mampu enggak kita doa 24 jam tanpa putus? Enggak mampu. Masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata gini, hei, kalau kamu sembahyang, jangan seperti orang-orang Farisi, seperti ahli Taurat, yang diulang-ulang kata-katanya. Saya pernah ngetes,
Ya, saya minta siang ini yang di rumah juga, yang di Amerika masih ada yang ikut sudah malam ini di sana, ya. Tolong. Saya pernah ngecek pakai stopwatch, ya. Saya ini doa dan nggak terulang kata-katanya. Ternyata maksimal itu 5 menit. Setelah itu balik lagi. Nah, saya ingin saudara ngecek. Saudara doa paling panjang berapa menit tanpa ngulang. Nah, agama kalau berdoa sudah diatur kata-katanya. Bahkan maaf ya saudara, maaf. Ribuan tahun yang lalu ketika agama-agama itu didirikan, pendiri agama itu sudah menulis ini kalimat doa. Nah, saya itu mikir, masa ribuan tahun kalimat doanya sama? Saudara coba kalau saudara punya anak dari bisa ngomong sampai umur 40, kalimatnya sama, papa makan, mama makan, papa makan, mama makan. Loh, saya tanyain, bingung gak punya anak kayak begitu? Masih kamu gak? Ih, tertawa. Siapa namanya adik itu? Siapa namanya? Radipka. Oh, Ripka. Maaf. Ripka umur berapa? 7 tahun. Kok besar sekali badannya? Makan apa kamu, Ripka? Wih, Ripka hebat loh. Dia bisa ngikutin loh, saudara. Apa sih yang lain-lain yang tua-tua kalah sama Ripka nanti itu. Makasih Ripka, makasih Nathan, kamu tetap serius. Ini loh, Nathan itu baik. Biasanya anak sekecil Nathan umur 4 tahun ke gereja pasang HP. Hebat dong. Amin. Gak boleh punya HP ya. Sampai nanti SD ya. Jangan minta HP ya terus main, awas. Ayo belajarin. Yang tua-tua awas. Saya punya prinsip. Anak-anak dengar ya. Anak-anak semua jadi satpam nanti malam untuk papa mama. Tolong suami istri please. Jam tidur masuk kamar jangan bawa HP. Loh, setuju tidak? Awas. Kapan suami istri bisa ada komunikasi? Saat pagi bangun sudah HP. Mau tidur HP. Kapan komunikasinya? Maka itu ada peristiwa. Suatu malam suami menjerit. Karena lagi tidurnya. Dengar ada orang tertawa. Hihihi, udah kayak kuntilanak. Ternyata istrinya gimana? Apa tertawa sendiri. Maka itu anak-anak nanti malam yang di rumah juga ya, awas kamu ikut tertawa aja. Anak-anak nanti malam papa mama masuk kamar satpam bekerja. HP mana? HP mana? Taruh dapur. Lu serius? Setuju nggak? Kapan komunikasinya? Jahat loh, barang itu jahat sekali loh saudara. Ayo anak-anak pelajar, mahasiswa, sudah harus kerja pagi, berangkat kuliah pagi, ke sekolah pagi. Mau tidur, coba lihat Facebook 1 kali aja, percaya? Nyambung gak? Nah itu dia, awas ya. Sampai pagi. Nah itu dia, awas ya. Bertobat kok saya ngomong begini. Saudara, jadi Nathan kamu hebat, gak cari HP. Ya wah luar biasa. Hebat, luar biasa. Saya lanjutkan. Jadi kalau kita ngomong dengan papa, kalimatnya sama terus ribuan tahun. Maaf, ini fakta, betul tidak? Semua agama di dunia, kalimat doa sudah baku. Maaf, saya lanjutkan. Ini penting sekali. Jadi kalau ini pakai sistem agama, nggak bisa kita doa 24 jam penuh. Betul ya? Lanjut, ayat 18. Suruh apa lagi? Ayo, baca 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dalam Kristus Yesus bagimu. Amin. Dalam segala hal. Artinya berapa hal? Banyak atau sedikit? Nah, salah. Segala itu bukan banyak. Semua pokoknya. Ayo, ditipu orang? Mengucap syukur. Mengucap syukur. Kejeduk pintu? Mengucap syukur. Ya. Kecepet pintu? Loh, ya Rebeka tertawa lagi. Tetap mengucap syukur. Mobil ditabrak? Loh, kok berat jawabnya? Saya punya prinsip ya. Kalau mobil saudara disenggol, ditabrak harus mengucap syukur. Ada bengkel yang butuh duit untuk makan. Amin.
Maka itu supaya nggak ditabrak, lebih baik nggak punya mobil kayak saya. Jadi aman. Loh, betul tidak? Serius. Ini perintah mengucap syukur. Nggak lulus ujian, nggak naik kelas, tetap harus bersyukur. Tidak boleh ngomel. Loh, kenapa? Berarti kita nggak belajar serius. Loh, betul tidak? Maka itu papa-papa kaya, kalau anak nggak lulus jangan disuap, beli ijazah, awas kamu. Itu merusak anak-anak karakternya, mentalnya jadi rusak. Kalau anak-anak nggak lulus, kuatkan, berarti kamu nggak belajar serius. Maka itu kamu nggak lulus. Ngulang lagi, papa dukung, belajar yang benar. Itu baru kebenaran. Saudara, jadi dua ayat ini ada kata waktu, kata kerja waktu yang sama. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Maka itu dalam istilah Inggris ada 24/7. Itu artinya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Terus. Doa itu terus. Bersyukur itu terus. Apa inti dari dua ayat ini? Tolong dicatat. Berarti Papa di surga mau, dia ingin saudara dan saya hidup 24 jam penuh bersama dia, 7 hari seminggu. Maka itu saya katakan, ini tidak bisa pakai pola agama. Karena semua agama ada peraturannya, jam berapa lama, kata apa, melakukan apa, ganti baju apa, ada peraturan semua. Papa kita tidak. Saya tunjukkan. Buka Kejadian 16 ayat 1. Ayo, Kejadian 16 ayat 1. Ini keren sekali. Gak apa-apa, siapa namanya? Kamu yang pegang kamera? Mau apa? Gak apa-apa, lakukan. Mau foto? Gak apa-apa, supaya kelihatan cakep, saya bergaya dulu. Ayo, mau foto sama dia. Udah, Kejadian 16 ayat 1. Ayo, kita belajar. Saya salah. 18. Maaf. 18. Ayat 1. Saya salah. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham. Stop dulu. Apa kata lain menampakkan diri? Muncul. Menunjukkan. Yang umum lah. Yang bahasa Kristen itu. Memperlihatkan. Bukan terlalu baku itu. Hadir. Tampil. Menyatakan. Perhatikan. Ini keren. Kemudian Yahweh Tuhan menampakkan diri, tampil, hadir, menyatakan kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Oke? Nah, kondisinya kita harus baca. Sedang ia, ayo baca. Sedang Abraham ngapain? Duduk di pintu kemahnya. Nah, saudara, ternyata, maaf ini saya cuma cerita, menjadi pengkhotbah sebelumnya harus jadi guru sekolah minggu. Itu keren. Saya sebelum jadi pengkhotbah, saya ini jadi guru sekolah minggu lebih dari 13 tahun. Ternyata betul kata Tuhan Yesus, belajarlah kepada anak-anak. Nah, papa mama dengar ya. Anak-anak, ingat besok ya, Nathan. Jadi kalau Tuhan berkata, kita orang tua suruh belajar kepada anak-anak. Siapa dosen, siapa mahasiswa? Ayo. Kok susah sekali jawab. Ayo, siapa dosen, siapa mahasiswa? Anak-anak dosen. Orang tua? Ya. Apa terjadi kalau mahasiswa ngelawan dosen? Lu saya tanya ini kok. Apa yang terjadi kalau mahasiswa ngelawan dosen? Enggak, DO, betul, enggak lulus. Lu kok tertawa? Kenapa serius? Saya ini belajar dari anak-anak itu luar biasa. Maka itu kalau saya ngajar, lihat anak-anak saya senang. Saudara, dengarkan rekaman-rekaman khotbah saya. Ada anak ribut pun saya nggak pernah terganggu kalau saya lagi khotbah. Kenapa? Saya lagi belajar dengan mereka. Ngapain sih mereka itu? Yang kedua, dulu kita seperti mereka cuma lupa. Kok nggak amin? Kalau nggak amin sombong gitu aja. Amin. Betul nggak? Telat aminnya Johan. Ya toh kan kita seperti mereka, cuma kita lupa. Jadi kalau kita
hamba Tuhan khotbah, anak ribut nggak apa-apa, biarin. Itu dunia mereka kok. Kalau saudara orang tua ingin anak diam, itu anak sakit. Enggak, amin lagi. Amin. Betul nggak? Anak diam itu pasti lagi sakit. Senang anakmu sakit? Tidak. Ya udah, jangan suruh diam, biarin aja. Nah, saya itu belajar dari anak-anak itu luar biasa. Nah, ayat ini loh, waktu di kelas saya tahun berapa itu, saya itu dari tahun 69 jadi guru sekolah minggu. 69. Saya kagum. Oh, jadi Pak Abraham ngapain ya Om? Duduk di pintu kemah pada waktu hari panas terik. Saya baru mikir. Oke, merem sebentar. Hari panas terik, duduk di pintu kemah, nggak ada listrik, berarti nggak ada kipas angin, nggak ada AC. Ngapain opa ini? Loh, cepat. Yang kuat kok ragu. Kipas-kipas cari angin, kepanasan. Nah, anak-anak itu keren. Saya tuh tanya mereka, anak-anak, menurut kalian, kan nggak ada fotonya, nggak ada lukisannya Abraham. Menurut kalian anak-anak, Opa Abraham itu gemuk atau kurus? Saya tahu jawaban mereka. Kira-kira sudah jawab apa kalau anak-anak? Loh itu loh, saya juga ngerti tuh. Kenapa mereka jawab gemuk? Di semua kelas. Kenapa? Kepanasan. Lu kebalik. Justru gemuk dulu baru kepanasan. Jangan bilang kepanasan terus gemuk. Lah salah itu. Loh betul nggak? Salah itu. Pertanyaannya, orang gemuk kepanasan duduk di pintu kemah, maaf, pakai baju enggak? Enggak. Sudah, ayo jawab, jangan usah ragu-ragu. Ini yang saya kagum. Ya, ngerti enggak ayat ini? Papa di surga maha kudus enggak? Maha segalanya enggak? Ternyata mau menemui kekasihnya tanpa baju. Loh, kok enggak amin sih? Amin. Apakah Abraham sedang menyembah? Tidak. Sedang berlutut? Tidak. Sedang sujud? Tidak. Sedang angkat tangan? Tidak. Ngapain? Kipas-kipas. Kipas-kipas kepanasan. Dah, itu saja. Yang Maha Kudus hadir, saudara. Maaf. Agama-agama boleh nggak nemui Tuhan model begini? Nggak boleh. Nggak boleh, adik ya. Kamu kelas berapa? Kelas 6. Namamu siapa? Oh susah bener sih. Bambang aja gampang sudah. Isgap. Israel Gabriel. Oh, ini nama berat sekali. Mana papa mamamu, mana Isgap? Ini papanya. Mimpi apa kasih nama anak berat? Israel Gabriel. Duh. Keren Isgap. Ini pertama kali saya ketemu orang namanya Isgap. Yang mau punya anak, ambil nama itu nanti ya. Keren. Israel Gabriel. Saudara lihat. Tuhan tidak segan. Tuhan tidak menyuruh Abraham ganti baju dulu. Dalam kondisi panas, nggak pakai baju, kipas-kipas. Siapa yang hadir? Tuhan. Nah, maka itu saya nggak percaya. Kalau saudara mengaku anaknya, murid Yesus, tapi kok Tuhan jarang hadir? Jangan-jangan anak tetangga. Ampun. Loh, yang model seperti ini dia hadir, menampakkan diri, tampil, menyatakan diri. Oke, saya buktikan. Kejadian 4 ayat 5 ayat 6. Kejadian 4 ayat 6. Oh maaf, ayat 5 dulu, betul. Ya, ini fakta. Maka itu kita jangan hidup sebagai orang beragama Kristen, gak akan ketemu Tuhan. Tetapi Kain dan korban persembahannya bagaimana? Tidak diindakannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apa kata muka muram? Jelek itu, sudah bener. Jelek. Serem. Menurut ayat ini, Kain sudah berdosa atau belum kalau seperti ini? Sudah. Hatinya sangat loh, bukan cuma panas. Mukanya jelek, serem. Lihat ayat 6. Saya menangis pada waktu Tuhan tunjukkan ini ayat 6. Siapa yang datang? Firman Yahweh kepada Kain. Stop. Orang yang sedang berdosa seperti Kain, Papa tetap mau berfirman, saudara.
Masa saudara dan saya yang rindu Papa. Aku sudah doa 4 jam Tuhan, merem sampai capek, melek lagi, melek capek, merem lagi. Kok Tuhan gak ngomong-ngomong, Tuhan gak datang. Berarti ada yang gak beres di hati ini. Boleh gak saya berkata seperti itu? Yang model Opa Abraham gak pakai baju kepanasan. Siapa yang hadir? Kain yang sedang berdosa. Siapa yang berfirman? Maka itu sudah berpuasa 3 hari. Kok Tuhan gak bicara? Periksa hatimu. Maaf ya. Saya pernah iri hati kepada Yeskiel. Saya nanti buka kitab Yeskiel. Di setiap pasal kitab Yeskiel ayat 1 hampir selalu ada kalimat berfirmanlah Tuhan, hadirlah Tuhan, berbicaralah Tuhan. Itu saya iri hati. Kok enak sekali Yeskiel ini, dikit-dikit Tuhan bicara, dikit-dikit Tuhan bicara. Karena hatinya beres. Amin. Maka 2 ayat 1 Tesalonika 5 17-18 ini kata senantiasa, selalu, terus menerus. Itu konsep kekristenan yang Papa kita cari di antara kita. Jangan hanya kelihatan rohani, kelihatan hebat ketika kita di gereja, enggak. 24 jam penuh sehari dan 7 hari seminggu, biar Dia hadir di hidup kita. Papa rindu berbicara dengan kita. Renungkan ini. Maka itu hiduplah dalam kebenaran ini, saudara. Maaf. Jadi kalau ada yang istilah saya tuli rohani, berarti kita nggak serius mau mendengar dia. Banyak orang tanya kepada saya, padahal gimana secara mendengar suara Tuhan? Apakah puasa sekian hari dalam sebulan? Doa sekian jam sehari? Tidak. Saya bilang, kalau Tuhan tahu saudara taat, nurut, disuruh apa saja, pasti Tuhan bicara. Nggak usah dicari, nggak usah ditanya. Nggak usah Tuhan. Siapa pernah jadi pemimpin atau teman? Kalau seorang pemimpin ngomong pada bawahan, ada bawahan yang suka bantah. Disuruh tanya dulu, bantah ini. Tapi ada satu bawahan yang nurut. Saudara lebih sering bicara kepada siapa? Nah, begitu pula teman. Ya, temanmu juga. Saudara kan suka bicara pada temanmu yang suka percaya, gampang percaya dan iya. Nah, itu Tuhan. Bukan karena kita kurang puasa, kurang doa, kurang baca Alkitab, bukan. Kita ini kurang ajar, dah itu saja, maaf. Kenapa kurang ajar? Karena nggak mau diajar. Kenapa nggak mau diajar? Karena bukan murid. Jadi muter-muter ke situ lagi. Kenapa Filipus bisa dipakai oleh Tuhan luar biasa? Karena dia nurut. Coba lihat Kisah Rasul 8. Aduh, tolong saya perikop waktu dia ketemu Sida-Sida. Itu ayat 30 berapa ya? Tolong, Kisah Rasul 8. Cari cepat. Kisah Rasul 8 ayat berapa? Ketika Filipus disuruh bertemu Sida-Sida, ini dia. Oh bukan, sebelumnya. Ayat berapa sebelumnya? 34. Terima kasih Niko. Niko yang ngomongnya. Oke, 34. Lihat itu. Ini 34. Oh bukan, sebelum ini. Berapa? 30 kali? Coba berapa? Pokoknya perikop ini loh. 26. Oh 26. Oke. Nah, kemudian berkatalah seorang malaikat Yahweh kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Kalau kita mendengar kata kemudian, berarti suasana apa? Sikap Filipus waktu itu santai atau lagi doa atau lagi apa? Lagi tidur santai, nggak ada apa-apa. Datanglah seorang malaikat dengan perintah. Filipus nurut tidak? Kok tahu? Belum baca ayatnya kok. Ayat 27. Ayat 25, nggak usah. Ini ayat 26 ya? 27. Sekarang 28 berarti. Nah, ini. Lalu? Nah, mampir nggak?
Loh, saya tanya, lalu berkata Filipus, mampir? Enggak. Enggak. Berangkat, enggak mampir-mampir. Nah, jadi semua saudara yang rindu dipakai Tuhan, modalnya cuma satu, taat. Oke, enggak ada yang lain. Disuruh apa-apa mau, diperintah apa-apa jadilah kehendakmu. Kalau Papa di surga menemukan itu di hati saudara, hati saya, yakinkan dirimu, Tuhan pasti sering hadir berbicara kepada kita. Tapi kalau kita suka nggak nurut, doa puasa sampai sakit mah, Tuhan nggak akan bicara karena Tuhan tahu kita nggak nurut. Ngerti? Ini konsep. Jadi nggak ada persyaratan. Bagaimana cara dengan suara Tuhan? Puasa dalam sebulan 14 hari. Doa paling tidak 7 jam kalau pagi. Lah kapan kerjanya? Hafalkan ayat sehari 15 ayat. Enggak ada. Nurut. Semua saudara kita yang ada di Alkitab nurut. Paulus lihat, nurut. Dia nggak suka bantah. Itu bedanya Paulus dengan Petrus. Petrus masih suka bantah. Maka itu pemakaian Tuhan pada Paulus lebih hebat daripada Petrus. Padahal saya belajar ini. Petrus nulis berapa surat di Perjanjian Baru? Ayo, Petrus nulis berapa surat Perjanjian Baru? Cepetan. 2. 1 Petrus, 2 Petrus. Paulus menulis 14 kitab dari 27 kitab. Berarti Paulus menulis 51%. Pertanyaan penting. Siapa yang pernah ketemu dan kumpul Tuhan Yesus antara Petrus dengan Paulus? Petrus. Bahkan Petrus satu-satunya murid yang mengalami semua mukjizat. Murid lain tidak. Contoh, jalan di atas air. Siapa? Petrus. Mertua sembuh. Petrus. Telinga Malkus dipotong, ditempelkan mukjizat. Cuma Petrus. Kenapa dia cuma nulis 2 surat? Kenapa Paulus 14? Pada ketaatan. Catat itu. Jadi kalau kita ingin dipakai Tuhan, bukan nambahi doa puasa, bukan nambahi baca hafal Alkitab, nambahkan jam doa, tidak. Nurut, itu kuncinya. Sudah. Amin. Saya nurut, oh Tuhan, saya nurut. Ngomonglah sampai berbusa. Yang tahu kita dengan Tuhan sendiri. Mau nurut. Pertanyaan lagi. Siapa yang lebih gampang diatur, Tuhan atau binatang? Gak usah jauh-jauh. Anjing atau kita lebih mudah diatur? Jangan tersinggung. Saya kasih perbandingan ini. Betul tidak? Anjing itu lebih susah, lebih mudah diatur. Maka itu saya punya teman di Berlin ini. Aduh keren betul. Anaknya 2. Lama saya nggak ketemu. Tiba-tiba saya datang lagi, loh, kok ada anjing di rumah? Karena anak nomor 2 minta anjing. Tapi anjingnya ya ampun, buandelnya luar biasa. Sampai saya bilang, kenapa nggak dipegang pelatih? Sudah, sampai 3 pelatih semuanya nyerah. Kenapa? Ini jawabannya. Karena kami didik dia salah. Dia ini lupa kalau dia anjing. Ini kata-kata keren loh. Betul. Dia lupa kalau dia anjing. Jadi dia jadi seperti anak kami, ngelunjak. Jadi susah dididik. Wih, sampai kayak begitu. Karena salah asuhan, salah didikan. Tapi secara, maka itu kata itu saya simpan. Dia lupa kalau dia anjing. Awas kita lupa kalau kita ini manusia. Awas. Awas itu, celaka bener ini. Apalagi kalau kita lupa kita ini murid Yesus. Waduh, jangan sampai itu. Betul? Nah, ternyata binatang lebih mudah diatur dan lebih mudah nurut. Anjing itu makhluk yang luar biasa setianya. Betul nggak? Setia sekali. Luar biasa. Kenapa? Oh di RW jangan Pak. Saudara, maka itu untuk bisa mendengar suara Tuhan, bukan nambahi doa puasa, nambahi ini enggak.
Cuma apa? Nurut taat. Apa saja yang Tuhan perintahkan lakukan. Beri saya contoh. Ada perintah hukum yang paling sederhana, paling ringan, yang saudara pernah tahu. Perintah apa itu? Ayo. Jangan buang sampah. Jangan buang sampah sembarang, betul. Saudara, saya tahun 80-an itu sering retreat dengan ratusan anak-anak muda. Ya, zaman itu namanya jambore. Selalu saya tekankan kalimat ini. Membuang sampah tidak pada tempatnya itu berdosa. Ucapkan. 1, 2, 3. Membuang sampah tidak pada tempatnya itu berdosa. Awas. Ya. Iskak. Nathan, kemana kamu? Ribka. Awas ya. Oh, satu siapa namanya? Nona kecil. Manda kelas berapa? Kelas 5. Suka pelajaran apa Manda? Duh, lihat mamanya. Bahasa Inggris. Wih, pintar. Jadi diplomatnya. Saudara, saya ini senang kalau mengajar ada anak-anak bisa serius belajar. Tolong para pengkhotbah, setiap kali kita ngajar ada anak-anak, hargai mereka. Hargai mereka. Saya belajar. Karena belajar dari anak-anak itu luar biasa. Oh ya, sebelum saya lupa. Jadi, kalau ada di antara orang tua nggak lulus, anaknya sudah 3. Anak pertama 12, anak kedua 8, anak ketiga 5 tahun. Berarti 2 mahasiswa ini kuliah berapa tahun dengan 3 dosen ini? Itu lah 12, 25. Nah 25 tahun. Berapa semester? Ih, kuliah 50 semester. Harusnya sudah apa itu? Dokternya dokter itu. Nah, kalau sudah punya dosen 3 tetap nggak lulus, punya 2 lagi jadi 5. Kok nggak amin? Supaya pinter. Karena belajar dari anak-anak. Aduh saudara, kalau saya cerita dikit aja ya. Pernah satu kali saya ngajar sekolah minggu tentang Nuh yang buat kapal. Nah, saya bersyukur anak-anak paling suka kalau saya ajar, karena saya ajak interaksi, saya nggak cuma dikte saja. Terus saya bilang, jadi anak-anak, waktu itu Tuhan menggambar denah kapal kepada Nuh. Nggak taunya satu anak tanya, Om, Tuhan gambar pakai kertas apa? Ya ampun, saya salah ngomong ini, habis sudah. Nah, karena saya ini punya teman banyak guru sekolah minggu, saya tanya. Nah, kalau saya ngajar dan tidak bisa jawab, saya bilang, berarti ini saya sedang ujian, minggu depan tes harus bisa jawab. Jadi saya bilang, anak-anak, maaf, minggu depan Om jawab. Jadi 6 hari ini saya harus belajar gimana jawabnya. Nah, saya tanya teman-teman saya, jawabannya saya malah dimarahi. Makanya itu anak-anak itu kritis. Kalau ngomong hati-hati, ya ampun, saya malah dimarahi. Saya tanya jawaban kertas apa? Gak ada yang tahu. Sudah Jumat malam nggak ketemu jawaban. Tinggal hari besok Sabtu. Tuhan, tolong saya jawab apa kertasnya ini. Papa nggak pernah terlambat. Tapi diingatkan Yohanes 8. Yesus melukis di tanah. Wih, waktu saya dapat jawaban itu, terima kasih Tuhan. Besok saya lulus ini. Dan betul. Begitu saya bacakan ayat itu anak-anak. Oh, jadi Tuhan tuh gambarnya di tanah. Ya belum ada kertas kok zaman itu. Kalau nggak ditanya sih nggak ketemu loh. Ayo, saudara pernah. Nah, jawaban ini nggak ada di sekolah teologi manapun juga. Maka itu kalau saya ngajar firman, saya selalu pakai logika anak-anak. Maafkan saya. Jangan mengajar firman pakai logika anak-anak. Yang mendengar itu enak, gampang mengerti. Kalau mengajar firman pakai logika teolog, hasilnya 2. Saya lihat wajah yang dengar saya. 1, jangan stres dulu Bu, kecepatan. Betul, itu nanti. Ya, ada 2 hasilnya. Kalau pengkhotbah pakai logika teologi, yang dengar alisnya gandeng, dahinya mengkerut. Artinya kusut, iya kusut. Artinya stres ya Pak Kedut. Pusing. Jadi selama mendengar mikir, capek lo mikir itu saudara. Maka itu kalau saya ngajar bisa ringan gini karena saya pakai logika anak-anak. Coba tadi yang soal Abraham,
Itu nggak ada doktrin teologi. Abraham nggak pakai baju kepanasan. Nggak ada. Itu cuma ada di pikiran anak-anak. Amin. Amin. Siapa pernah doa di WC? Loh, gak usah ragu-ragu dong. Semua kita pura-pura rohani aja. Loh, betul nggak? Pura-pura rohani saja. Apa berdosa doa di WC? Tidak. Nah ini bedanya. Maaf ya. Semua agama di dunia, kalau umatnya lagi sembahyang, maaf, terus kentut, itu batal, saudara. Pernah berasal dari agama lain? Iya. Batal. Harus ngulang. Ini ada mantan Hindu, mantan Muslim. Tapi papa kita lanjut, dia nggak pusing. Apalagi dia namanya Immanuel. Tahu nggak arti Immanuel? Selalu beserta kita. Coba dengerin. Apakah waktu kita masuk ke WC terus Tuhan bilang, sorry Daniel, aku keluar dulu. Loh, maaf ini. Loh, ini lagi anak-anak ini. Loh, betul gitu? Loh, enggak kok betul. Gimana salah? Enggak, Bu, kok betul. Dia tetap Immanuel walaupun kita di WC. Loh, tetap. Amin. Amin. Maka itu bagaimana senantiasa berdoa, senantiasa mengucap syukur. Itu tidak ada di agama apa saja, ini di hidup Bapa kita. Haleluya. Karena kita mau nurut, mau taat. Amin. Pokoknya Bapa kita tidak terikat dengan tata cara liturgi ritual, tidak. Karena saya tinggal di Papua, sampai hari ini di beberapa daerah pedalaman masih ada saudara kita telanjang, cuma pakai koteka dan pakai sali. Ke gereja loh, ke gereja. Apakah berdosa? Tidak. Tuhan menghargai. Luar biasa, saudara. Itu Bapa kita. Maka itu belajar taat untuk apa saja. Oke, saudara belum jawab pertanyaan saya. Berikan saya satu hukum kecil saja yang saudara anggap ringan dari Tuhan. Ayo. Jangan berdusta. Jangan berdosa, ya. Cintailah, itu berat itu saudara. Cintailah Tuhan dulu berat. Nggak apa-apa, ya. Jangan berdosa. Yang lain, ayo, yang kecil aja, hukum yang kecil. Ampuni musuh. Apa? Berat. Tapi itu ringan toh harusnya. Ayo, apa itu? Nah, temukan. Kalau kita menemukan hukum yang ringan, kita belum mampu melakukan. Apalagi hukum yang berat. Itu maksudnya. Saudara, ayo kita mikir. Anak-anak, kalian mikir gitu. Kalau kalian diperintah oleh papa mama, jangan bantah. Dengarkan dulu. Kalau nggak cocok, diskusi. Ma, pa, masa begini sih? Nah, ajak diskusi. Nah, papa mama rendahkan hatinya. Jangan kita sombong. Anak kecil tahu apa? Wih, sombong betul itu. Jangan remehkan anak-anak. Maka itu saya jadi guru sekolah minggu. Apapun pertanyaan mereka, saya tanggapi serius. Dan buat saya ini pelajaran baru. Selalu begitu. Luar biasa dengan anak-anak itu. Apa yang mereka mikir, kita nggak mikir. Betul tidak? Itu indahnya menjadi guru sekolah minggu untuk apa saja dalam hidup ini. Jadi penting sekali mulai hari ini saudara bersikaplah yang nurut, yang taat kepada Tuhan. Diperintah apa saja, lakukan itu. Untuk apa saja. Kenapa ada gangguan? Mujizat yang saya sering alami itu selalu cuma karena waktu saya taat. Tuhan suruh apa, saya lakukan. Dan itu menyenangkan sekali. Sangat menyenangkan. Ya, oke, kita lanjut baca ayat ini. Bagian terakhir kita akan merenungkan itu. Jadi kami harus cepat berangkat ke tempat lain. Nanti yang ke dokter nih, ke keluarga lanjut aja ya. Atau Wanto mau kemana silahkan. Oke. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Yohanes 1 ayat 29. Ini pengalaman Rasul Yohanes Pembaptis. Oh, kok Yosua bukan Yohanes. Yohanes 1 ayat 29.
Pada keesokan harinya, Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya. Dan Yohanes berkata, "Lihatlah, anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia." Pelajaran terpenting hari ini, setiap hari kita harus hidup dengan Tuhan, bukan hanya waktu kebaktian. 24 jam sehari, 7 hari seminggu dengan Tuhan. Nah, apa hasilnya kalau kita hidup dengan Tuhan? Ketularan enggak? Ini kata penting. Ketularan tidak. Siapa bersahabat dengan siapa, dia jadi siapa. Betul? Saya ulangi. Siapa bersahabat bergaul dengan siapa, dia jadi siapa. Nah, di dalam kitab suci kita tidak ada peraturan agama. Yang ada hidup bergaul dengan Tuhan. Henokh, Nuh, Abraham, Daud, Yusuf, semuanya mereka bergaul. Karena bergaul, maka itu mereka hidupnya rileks, enak sekali. Nah, saya tanya, orang yang beragama bisa nggak hidup bergaul dengan Tuhan? Ini penting, jawab pertanyaannya. Orang yang beragama bisa nggak hidup bergaul dengan Tuhan? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena untuk bergaul itu nggak ada peraturannya, nggak ada jamnya. Lihat, hampir semua agama, kalau mereka mau sembahyang, yang dihitung nggak cuma jamnya, menitnya dihitung, detiknya juga dihitung, sampai saya ngikutin. Belum, kurang 1 detik, Tuhan belum hadir. Iya, 1 detik, oh telat. Maaf, itu agama. Tapi Papa kita tidak. Mau kapan saja, di mana saja. Begitu sampai di WC kita bisa bergaul dengan dia. Nah, dalam konsep bergaul, pasti ketularan. Oke, pertanyaan saya. Jadi kalau saudara dan saya bergaul dengan Papa di surga, dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus, logikanya, siapa ketularan siapa? Awas salah jawab. Ayo coba, siapa bakal ketularan siapa? Kita ketularan. Nah, berani ngomong Tuhan ketularan aku? Ngawur Tuhan. Saudara, ini kekristenan. Maka itu Yohanes bisa memberitahukan pada orang banyak, lihatlah anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia. Berarti Yohanes kenal siapa orang ini. Salah satu penyebab terbesar kenapa mulut kita terkunci, terkancing seperti di resleting kalau mau ngomong tentang Yesus. Jujur, betul? Mudah atau susah kalau kita ngomong tentang dia, tentang kasihnya kepada teman-teman kita? Jawab, mudah atau susah? Nah, jawabannya karena kita nggak kenal dia. Sehingga kita nggak punya bahan, mau ngomong apa. Tapi kurang ajarnya kita, kalau ngomongin orang kok pinter. Bertobat. Ya toh, bertobat. Kalau ngomongin orang kok pinter. Maka itu, maafin ya, dengar ya. Mana lebih mudah menyimpan firman mama mertua atau firman Tuhan? Nah, ini cuma yang belum nikah boleh jawab. Loh, betul nggak? Ini fakta loh saudara. Kenapa ya kok nyimpen firman mama mertua itu? Ya, Pak Gembala coba, ya Pak Albert juga tanya Jumat ya. Saudara, apa khotbah saya 2 minggu yang lalu? Ayo. Apa 2 minggu yang lalu di gereja saudara? Biasanya garuk-garuk, terus lihat catatan, lihat tetangga. Tapi kenapa firman mama mertua 20 tahun lalu masih ingat? Dan mama mertua sudah mati 16 tahun yang lalu? Bukan, karena disimpan dan direnungkan. Betul? Nah, firman Tuhan kita nggak pernah simpan, nggak pernah renungkan. Kenapa? Kalau gosip lebih gampang daripada gospel. Karena gosip itu enak, bahannya banyak. Betul? Ngomongin orang itu, aduh.
belajar hidup yang benar. Amin. Biar kita tiap hari bergaul dengan Bapa. Berdoalah senantiasa. Mengucap syukur atas segala hal setiap hari. Supaya kita bisa menceritakan Yesus kepada banyak orang. Kalau kita tiap hari bergaul dengan Dia, bahkan kita banyak nggak ngomongin Dia. Banyak. Kenapa? Banyak orang Kristen lebih bisa cerita drama Korea daripada firman. Pintar semua ini. Udahlah terusin, saya nggak usah lanjutkan sih. Karena apa? Drama Korea tiap hari didengar dan direnungkan. Maka itu bisa di HP ada ya, waduh lebih lagi itu. Saudara, ini loh fakta. Maka itu kita lebih banyak bergaul dengan siapa? Jadi saya ulangi lagi. Kita bergaul dengan siapa, maka kita akan jadi siapa. Bergaul dengan Tuhan, maka karakter Tuhan akan nyata di hidup kita. Maka itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Bukan cuma lagi di gereja, bukan cuma waktu ibadah, tidak. Amin. Maka kita bisa cerita tentang Yesus yang luar biasa. Karena tiap hari ngalami kebaikannya, kasihnya, tegurannya, didikannya. Aduh, luar biasa. Ini cucu-cucu saya boleh hadir. Ingat ya, kalian belajar. Nikmati Tuhan. Ya, nggak harus tiap hari baca Alkitab, tidak. Renungkan. Tuhan bilang begitu, renungkan. Pertanyaan terakhir. Lebih mudah merenungkan kata Tuhan atau kata orang? Nah, ini lagi, aduh. Maka itu kita nggak pinter-pinter. Lihat aja omongan tetangga 16 tahun lalu masih ingat sampai hari ini. Bahkan dia pakai baju apa kita ingat. Nunjuk-nunjuk kayak apa. Waduh, kita ingat semuanya. Ini tertawa semua, jadi pinter semua ini. Sampai jamnya ingat semuanya. Tapi firman Tuhan kenapa sering lupa tuh? Karena kita tidak bergaul, tidak merenungkan. Cuma seminggu sekali saja, yang gak pintar-pintar. Saya beri bukti. Jawab jujur. Kalau kita lagi berdiri di satu tempat, entah nunggu bis, nunggu taksi, nunggu angkot, nunggu teman jemput. Tahu-tahu ada orang lewat di depan kita nggak kenal. Tahu-tahu noleh, anjing lu. Marah tidak? Salah. Tidak. Nggak boleh marah. Harusnya gini. Oh ya, anjingnya yang mana? Nah, ketahuan ini. Ketahuan. Loh, saya tanya. Ayo jujur. Kalau kita ngelihat anjing lagi diem-diem, terus kita dekat anjing lu, dia ngapain? Diam. Loh ya, anjingnya aja diem, yang bukan anjing tuh marah. Berarti gobloknya. Lah yang bukan anjing kok marah, nggak usah marah. Betul itu. Betul ya Pak Kedut ya. Nah, itu. Terus saya tanya, anjingnya yang mana goblok? Mbak anjing, kamu kok ngomong anjing? Ini loh, banyak kita nggak ngerti-ngerti. Maka itu omongan orang nancep, padahal nggak penting. Ya toh, nancep itu. Harusnya omongan Tuhan itu cep, begitu. Itulah firman. Cintai firman. Supaya hidup kita diatur, dikuasai oleh firman. Bukan diatur oleh kata orang. Saya punya prinsip. Contoh, ada orang, saya tuh nggak suka ya orang menikah tuh pesta, nggak suka. Dosanya 3. Aduh, yang punya catering dan punya dekorasi saya minta maaf. 1, pesta itu cuma pamer, aku mampu. Setuju? Memang mampu kok, ya biarin. 2, maksimal berapa jam semua dekorasi dandanan itu selesai? 3 lah. 6, oke, 6 sambil nyebut-nyebutin. Pesta zaman sekarang cukup 100 juta. Mengundang 50 orang aja dekorasi. Dan yang namanya manusia selalu saingan. Maaf. Datang ke sebuah pesta. Wih, keren juga ya. Besok kalau anak kita nikah lebih dari ini ya. Itu wajar. Nah, di Jakarta ini unik loh, saudara. Saya nggak tahu di kota lain.
ternyata di tempat-tempat pesta, itu di kampung-kampung kecil, gang-gang kecil itu banyak persewaan pakaian pesta. Apalagi yang standing party. Akhirnya banyak orang-orang miskin itu cuma sewa 50.000, 75.000, pakai ke pesta makan gratis, baju dikembalikan. Nah, yang punya pesta kan maksudnya, kamu bapak dari mana? Kenal pengantin atau perempuan? Begitu enggak kalau orang datang ke pesta? Enggak, masuk aja. Maaf. Ini loh. Nah, masalahnya ada kalimat ini. Loh, kamu mau mantu? Iya. Enggak pakai pesta? Enggak. Terus orang bilang, nanti orang ngomong apa? Kamu sekaya ini pesta, menikahkan anak enggak pakai pesta. Sering enggak dengar kata itu? Saya punya jawaban. Oh, yang mau pesta saudara. Ya udah, saudara buat pesta, kami yang datang. Kok gak amin? Lu betul nggak? Yang minta pesta siapa? Tamu. Ya itu tadi. Nah, maka itu maaf kalimat saya kasar. Untuk apa buang-buang uang 3 jam jadi tai? Saya kalau ngomong kasar. Hanya ingin kita dipuji orang. Hanya ingin nurutin orang yang pengen makan gratis, hanya tunggu kalau ada orang kawin. Aduh, ampun saya. Maafin saya nggak marah. Jadi adik-adik kalau mau nikah, walaupun orang tua kaya, nggak usah pesta, cukup di gereja. Kalau mereka mau datang ke gereja, berarti mereka mau doakan, bukan untuk cari makan. Beri yang mewah, pakai kotak atau apa, yang mewah bisa. Karena berarti orang itu mau mendoakan. Serius ya, ini prinsip saya. Nah, yang paling bagus berkata gini, uang yang ada untuk pesta, ubah jadi uang untuk hidup pengantin baru ini. Entah mau bisnis, entah mau DP rumah, kan lebih berharga daripada 3 jam, 6 jam habis semua. Oke, saya mau tahu tempatnya di mana toiletnya? Tolong Ibu Umar. Tahu ya? Nah, ini cara kita hidup, setuju ya? Tapi yang penting bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Itu saja. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ayo, sebelum saya serahkan pada Bapak Gembala, ada yang mau bertanya? Ngerti semua atau nggak ngerti semua ini? Loh, dia tanya kok ngerti semua atau nggak ngerti semua? Janji ya, kalau ngerti harus melakukan, melaksanakan, taat. Maaf, saya cuma cerita saja. Jojo, kamu angkat tangan. Tuh, yang belakang sana. Streng, lupa lagi tuh. Atau berdiri, Jo. Ya, sekarang Denny kerja di kantor pusat Indomaret ya. Indomaret. Siapa dia? Oke, sudah cukup. Suatu hari, saudara, saya ngajar di sebuah sekolah di Jakarta. Sekolah cukup terkenal untuk guru-guru dan orang tua murid. Selama saya ngajar, saya lihat ada seorang ibu guru nangis terus. Saya pikir kena apa? Betul, begitu selesai, ibu guru ini kok mati ya? Hidup ya, tes ya. Pak Pendeta, saya punya kemenakan. Sejak dia lahir, dia nggak pernah tahu apa ya? Ya, nggak pernah tahu. Sampai hari dia nggak pernah tahu. Begitu anak itu lahir, mamanya pergi. Yang ngasuh saya dan mama saya jadi neneknya. Dan anak ini nggak punya masa depan, karena kamu juga nggak punya biaya. Maaf ya Jo, papa cerita ini. Akhirnya manggil saya papa. Hari itu hari Jumat, ada di daerah ITC Mangga 2, ya, acara di situ. Nah, Minggu saya khotbah di Serpong. Bisa nggak ibu datang bersama ponakan itu ketemu kami di PSD? Aduh jauh. Maaf, saya kasih ongkos untuk mereka berangkat. Akhirnya Minggu itu ketemu. Dia nggak punya masa depan, nggak tahu mau ngapain. Nah, Roh Kudus suruh saya bawa dia ke Nagiri untuk lanjutkan sekolahnya. Waktu kelas berapa Jo? Bapak lupa. SMP ya? Oh, langsung SMA. Sekolah kami 3 tahun lulus. Nah, ternyata dia itu hebat soal komputer. IT. Nah, terus dia bilang, Pak, saya mau jadi gamer. Terus kuliah apa? Saya mau kuliah, apa namanya jurusan? Game teknologi. Saya tanya dapatnya di mana? Ternyata dapat di Studio Pranoto Unika di Semarang. Saya berangkatkan dia.
lulus dari sana. Bukan anak kandung. Begitu lulus nggak lama, dia melamar kerjaan, sekarang ada di Indomaret. Nah, ini salah satu dari sekian ratus anak orang yang saya kuliahkan. Dari 81 saya muliakan anak orang sampai sekarang hampir 500 S1, 58 S2, 7 doktor. Sekarang lagi kuliah lagi 2 doktor, lagi masuk lagi 4 S2. Selama kami masih mampu, Tuhan berikan kesempatan, kami akan terus sekolahkan. Hanya mau taat saja, mau taat. Ini hal yang luar biasa, ini baru salah satu dari sekian banyak. Malvin, ini anak Dayak. Angkat tangan dong Malvin. Tuh, berdiri. Cuk. Baik. Berdiri Malvin. Ini Dayak suku Lundaya. Nah, kita seringkali cuma dengar Dayak Kenya, Punan. Ini Lundaya. Lundaya itu sekarang masuk Kalimantan Utara. Ya, silakan duduk. Saya bersama istri pertama kali ke kampung dia itu 23 Mei tahun 95. Sampai hari ini kampung mereka belum ada jalan darat ke wilayah Indonesia. Jalan darat mereka lebih mudah ke Malaysia. Sarawak atau Sabah? Sarawak ya? Sarawak. Nah, saya sering keluar negeri ke Malaysia nggak pakai KTP, nggak pakai paspor, pakai KTP lewat kampung mereka. Karena nggak ada kantor imigrasi, cuma perbatasan lintas batas saja. Bayangkan sampai tahun 2022 belum ada jalan, belum tembus ya jalannya. Nah, nenek moyang mereka, kota terbesar terdekat dari kampung mereka itu Tarakan. Nah, nenek moyang mereka jalan kaki ke Tarakan bisa 3 bulan baru nyampe. Jauh. Itu lewat berapa gunung, berapa sungai. Widih. Nah, di situ setelah pesawat MAF yang masuk. Tahun 56 pertama kali pesawat masuk dari Amerika, misi. Misionaris pertama nginjili mereka namanya Welfinger. Dia dibayonet, dipenggal oleh Jepang di Samurai tanggal 25 Desember tahun 40. Saya lupa. Umurnya masih muda, belum 30 tahun. Dan nama Welfinger diabadikan di sekolah teologi di kampung mereka. Saya sangat tertarik dengan suku Dayak ini. Suku Dayak yang pertama doktor, itu suku mereka. Suku Dayak yang pertama lulus jadi pilot, itu suku mereka. Dari antara suku-suku yang saya sekolahkan, saya belum pernah melihat suku mereka. Saya meluluskan 8 S2 dari suku mereka. 1 pilot jarang ada di Amerika. Dokter, luar biasa. Nah, diselidiki, ternyata di gunung tempat mereka tinggal itu ada sumur garam. Nah, ratusan tahun Kesultanan Brunei makan garam dari sumur mereka. Karena nggak jauh dari situ. Luar biasa, beras mereka beras kerayan, enak sekali, kecil-kecil harum. Saya punya sekolah di sana. 96 saya dirikan sekolah. Harusnya tahun yang lalu ya, tapi karena pandemik nggak bisa ada acara. Nah, saudara, orang-orang ini hebat. Sumur mereka, garamnya itu langsung beriodium, tidak perlu diolah. Air sumur direbus, dimasak sampai kering. Saya pikir heran juga, di gunung ada garam. Pak Kabuan dengan Long Midang ya, yang ada sumur garam itu, kampung itu seru. Sekali saya coba ke sana, harus naik pesawat, mau jalan kaki silakan. Dari Tarakan. Seru. Iya, nanti boleh tanya-tanya itu. Oke, ini dia lagi kuliah di Jatinegara kamu ya? Jatinegara. Oke. Jelasnya inilah hidup yang boleh jadi berkat. Tepuk tangan buat diri sendiri. Haleluya. Halo, ya. Tuhan memberkati. Selamat menjadi pelaku firman. Haleluya.